nanti akan ada kedepannya akan ada dia menjadi seorang penyanyi ya, yang di bidang tarik suara dia memiliki kemampuan di bidang situ juga. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, ketemu semuanya para fan Aisyah atau para fan Aifu dimanapun teman berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait ada salah satu ibu-ibu yang memberikan apa ini teman semuanya ya. Mohon bantu FYP agar video ini sampai ke Aisyah Khalid. Nah, ini sama seperti kayak sebelum-sebelumnya teman ya, ada konten itu pesan-pesan dari seseorang ya untuk Aisyah Khalid ya, pesan-pesan terbaik lah intinya ya, pastinya begitu ya. Dan selanjutnya ada salah satu obrolan live kakaknya Aisyah Khalid ya, yang mengomentari akan foto si Fuji dan juga si Ferel. Wah, ada apa ini? Dan juga itu ada salah satu apalagi ya yang di belakang ya. Ya intinya obrolan tentang ramalan Aisyah Khalid teman semuanya ya. Begitu. Oke. Untuk teman jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, to the point. Saya tujukan video ini untuk Aisyah Khalid atau siapapun yang berada di sekitar Aisyah Khalid ya, entah itu karyawannya atau siapa, tapi ini saya tujukan ke Aisyah Khalid. Dan mohon ya bagi teman-teman yang videonya ini lewat berandanya dan FYP, saya mohon tolong bantu tag ke Aisyah Khalid ya gitu. Jadi sebenarnya saya tuh memang pengen bikin video gitu ya, cuman tadinya saya pengen bikin video itu mau menawarkan paket umroh travel saya ke Aisyah Khalid gitu, karena kebetulan saya owner travel umroh dan punya paket umroh, dan saya dengar-dengar kan Aisyah Khalid ingin memberangkatkan umroh followernya satu pesawat kan ya, barangkali itu rezeki saya gitu. Tapi saya rasa itu saya undur dulu ya, karena ada hal yang lebih urgent yang harus saya sampaikan ke Aisyah Khalid gitu. Jadi oke, langsung saja. Jadi 1 bulan ini saya itu pernah mimpiin Aisyah Khalid itu 3 kali gitu ya, dan mimpinya itu sama persis, tapi waktunya yang berbeda, maksud saya tanggalnya yang berbeda, cuman waktu atau jam kejadiannya itu kurang lebih sama gitu ya. Yang pertama itu saya mimpi akhir Ramadan, saya lupa tanggal berapa. Kemudian mimpi lagi itu pertengahan April, dan yang ketiga tadi malam gitu. Jadi makanya saya undur dulu video mau menawarkan paket umroh. Saya bikin dulu VT ini karena menurut saya ya ini yang lebih urgent ya. Jadi untuk mimpinya apa, saya nggak bisa cerita panjang lebar di sini secara mendetil ya. Mungkin nanti akan saya sampaikan ke Aisyah Khalid lewat voice note di Instagram gitu. Tapi mimpi yang saya alami itu menurut saya, bagi saya pribadi itu lumayan menakutkan gitu ya. Makanya saya sempetin bikin video ini gitu. Mungkin gini ya, saya cuman mau berpesan, mungkin bukan berpesan ya, tapi mungkin mengingatkan lagi kepada Aisyah Khalid, karena mungkin barangkali dari Mama Ros dan juga dari Baba, Aisyah Khalid sudah dibekali ya ilmu ini, tapi saya hanya mengingatkan lagi gitu. Jadi gini, Aisyah Khalid kan sekarang itu sedang berada di puncak popularitas gitu. Siapa yang nggak kenal Aisyah sekarang ini ya gitu kan. Semua mata itu tertuju ke Aisyah sekarang ini gitu. Jadi dari berjuta-juta orang yang mengenal Aisyah itu, banyak yang suka sama Aisyah, banyak yang ngefans, banyak yang mendoakan kebaikan dengan Aisyah. Tapi ingat, ada juga haters, ada juga orang yang nggak suka Aisyah, ada juga orang yang mungkin pengen Aisyah celaka gitu. Karena kita nggak bisa menafikan ya, Rasulullah SAW saja sampai detik ini itu hatersnya banyak, dan fitnah terhadap beliau itu selalu berdatangan, apalagi kita cuman manusia biasa gitu ya. Nah, jadi saya cuman pengen mengingatkan kepada Aisyah Khalid ya, 4 hal, mungkin 4 hal, mengingatkan kembali. Yang pertama, Aisyah Khalid tolong jangan di skip zikir pagi petang ya.
tolong kamu dirutinkan setiap hari, sesibuk apapun kamu, bacalah zikir pagi dan petang ya. Nah, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir pagi petang itu seperti kita memakai baju besi di dalam medan pertempuran. Artinya itu bisa melindungi kita dari sihir, dari guna-guna, dari segala macam gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Aisyar usahakan ya makan 7 butir kurma ajwa. Kurma ajwa asli Madinah ya, gitu. Karena kata Rasulullah lagi dalam sebuah hadis, jika memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka akan bisa melindungi dari sihir, dari guna-guna dan segala macam. Jadi seperti itu ya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau bisa ya, kalau bisa Aisyar tolong dirutinkan setiap hari itu minum jus daun bidara. Ya, jus daun bidara. Nah, bisa diopsionalkan. Kalau saya dulu daun bidara ini saya mix dengan kurma ajwa biar balance ya. Kurma ajwa manis, daun bidara pahit, jadi balance. Jadi itu di blender aja, diminum gitu kan. Tapi kalau Aisyar mau pisah minum daun bidara ya tersendiri, itu dibikin 2 gelas. Jadi 7 lembar daun bidara dibikin dalam di blender dengan 2 gelas air. 1 gelas itu Aisyar minum, 1 gelas itu taruhlah ke badan entah mana. Karena kata Rasulullah lagi, daun bidara itu dan juga terkenal ya di kalangan para ustadz yang suka ruqyah, itu daun bidara dikenal sebagai penangkal dari jin lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Aisyar rutinkan setiap malam ya baca surat Al-Baqarah ya. Kalau ayat kursi kan memang selalu kita baca setelah zikir, setelah sholat ya. Nah, tapi ditambahkan baca surat Al-Baqarah setiap malam sebelum tidur. Nah, kalau memang nggak sanggup untuk baca semuanya karena memang banyak banget, bacalah 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah, ayat 285 dan 286. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena bukannya apa Aisyar, kita apalagi Aisyar sedang disorot sekarang ini, itu untuk membentengi kita. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah ada yang bisa kita bentengi, karena yang namanya sihir dan juga ain itu nyata ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu pernah dulu sakit karena kena sihir dari orang Yahudi gitu ya. Dan menandakan bahwa sihir itu nyata ada. Terus yang kedua, bahwa ain itu nyata ada. Jadi seperti itu. Nah, jadi ain itu nggak harus orang yang membenci kita, tapi bahkan orang yang mengagumi kita, yang melampaui batas, itu juga kita bisa kena ain. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang mau saya sampaikan ke Aisyar Khalid. Saya juga minta tolong ini kepada teman-teman, kalau video saya ini lewat di beranda kalian, saya mohon minta tolong di-tag ke Aisyar Khalid atau orang-orang terdekat Aisyar Khalid gitu. Ya, di akhir kata saya mengucapkan semoga Aisyar Khalid selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dunia dan akhirat gitu kan. Saya sebenarnya bukan tipikal fans-fansan gitu ya. Saya nggak pernah mengidolakan orang. Tapi saya melihat banyak kebaikan dari Aisyar Khalid. Jadi kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak? Nih Aisyar main sama Puji kan, bukan sama Laura kan? Gak ada deh sama Laura, gak juga deh sama Puji. Direktur Mi, Allah amin. Mi kok ngomongnya kayak Bunda Kora ya? Gak tahu kalian yang nyama-nyamain, kalian suka nyama-nyamain. Gak ada kan aku kayak Bunda Korla. Sebenarnya aku minus sih mataku sebenarnya. Gimana kakak? Nih Aisyar main sama Puji kan, bukan sama Laura kan? Gak ada deh sama Laura, gak juga deh sama Puji.
besok masak. Kapan ke KL Bi? Kemarin minggu lepas baru ke KL sayang, tanggal 27 lah baru ke KL. Ada anak Mak Saleh, dia ngajak open house ke rumah artis Malaysia tanggal 27 kalau bisa, kalau sempat lah, karena aku tanggal 3 ada kenduri, asik-asik kenduri. Bajunya aku kalau udah pakai baju sekali nggak aku pakai lagi bajunya, asik-asik kenduri. Kayak mana itu? Salam kenal Mia sayang, salam kenal sayangnya. Udahlah aku mau ngelondri dulu lah. Sekalian aku mau belanja, mau masak aku. Sekalian aku belanja mau masak. Besok mau buat sup kaki ayam, goreng ayam sambal belacan. Itulah penyakit perempuan ini Mi. Iya, nanti kita labnya lagi ya, di mobil aja labnya. Nanti kita labnya di mobil aja ya. Sambil ngomong-ngomong, sambil ngedobi. Iya kan? Tapi nggak boleh sambil nyetir lah. Nanti aja ya kita ini lagi ya. Aku mau ngelondri dulu ya sayang. Bye-bye ya sayangku. Assalamualaikum, sehat-sehat. Apakah sosok wanita ini akan mendapatkan pengganti di tahun 2025? Tentunya belum ya, karena di sini belum ada tanda-tanda untuk seorang F ini akan memiliki pasangan ya. Tapi kalau yang namanya perkenalan, pertemanan itu ada ya, masih diwarnai dengan pertemanan ya. Jadi kalau untuk jodoh belum ada nampaknya kedekatan seorang F ini dengan seorang pria, tapi kalau berteman dan sekedar bisnis mungkin banyak ya, karena di sini juga masih ada trauma dari masa lalunya, sehingga sosok wanita F ini nampak sekali sangat trauma dan belum siap untuk ranahnya ke arah serius, karena memang di puncak karirnya dia itu akan lebih banyak mempertimbangkan segala sesuatunya. Ini yang aku suka dari sosok F, dimana dia tidak terburu-buru untuk menikah, karena dia akan jauh lebih safety jika dia untuk fokus pada karirnya dulu ya. Jadi kalau aku bilang untuk F ini belum siap untuk memiliki hubungan yang serius dan berujungnya kepada pernikahan. Nah, kalau menurut Evelyn ya, ramal juga kesuksesan si AK. Untuk kesuksesan si AK ini di tahun 2025 tentunya dengan awalnya beliau ini muncul saja sudah memiliki penggemar yang luar biasa ya. Dan seorang dia itu adalah seorang pria yang memang saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang dan para wanita khususnya, karena memang dia memiliki wajah yang tampan dan juga memiliki kepribadian yang sangat menawan, dan juga tentunya ini juga yang menyebabkan dia di tahun 2025 ini akan semakin sukses karirnya. Dan juga bukan hanya sukses karirnya, bahwa dia itu juga pada akhirnya juga akan menjadi di dunia entertainment ini akan menjadi suatu pertimbangan tersendiri dalam puncak karirnya juga. Di sini akan semakin meluas ya, bukan hanya di bidangnya yang dia geluti saat ini, mungkin dia juga akan lebih luas lagi, melebarkan sayapnya di tahun 2025 untuk di dunia entertainment, khususnya untuk acting. Dan juga kalau aku sih bilang kayaknya mungkin dia juga nanti akan ada kedepannya akan ada dia menjadi seorang penyanyi ya, yang di bidang tarik suara dia memiliki kemampuan di bidang situ juga. Tentunya bukan hanya sebatas sebagai
seorang yang memiliki keterampilan ya di atas ring tinju, tapi dia juga sudah memikat kawanan wanita dan akan mudah sekali kalau dia akan menjajaki di dunia entertainment, khususnya untuk bidang tarik suara dan juga untuk peran-peran lakon dalam TV ya, terutama dalam sinetron. Dan ini juga sosok pria ini pun nantinya akan melebarkan sayapnya di wilayah Indonesia. Nah, oke teman-teman semuanya, para fan Aisyah Khalid atau para fan Aifu dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaksi yang bisa sajikan ya. Ini terkait dimana tadi ada seseorang ibu-ibu ya yang merupakan satu owner dari apa namanya ya umroh itu teman semuanya ya, mengatakan bahwasanya ada pesan penting lah untuk Aisyah Khalid itu tadi teman semuanya ya. Dan juga tadi ada seorang kakak yang memang membicarakan tentang Ferel dan Huji dan Aisyah itu. Dan yang terakhir ini Aisyah akan menjadi penyanyi. Wah, ini tiga-tiganya video ini membuat kita tanda tanya besar semuanya ya. Bertanya-tanya lah, yuk untuk teman semuanya gimana, komen di bawah sini. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.